Terkini dari dunia sepak bola. Selamat datang di channel Cowok Bola yang akan mengulas semua hal terbaru seputar bola, dari transfer pemain, berita klub-klub top, hingga analisis pertandingan paling sengit. Jadi pastikan untuk berlangganan dan ikuti terus update bola dari channel Cowok Bola. Toni Kroos harus menutup karir sepak bolanya tanpa trofi juara Euro 2024. Pada laga terakhirnya sebagai pesepak bola, Kroos harus melihat Jerman kalah dari Spanyol. Kroos tampil sebagai starter dalam laga perempat final Euro 2024 antara Spanyol vs Jerman di Stuttgart Arena, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Jerman takluk 1-2 dari Spanyol pada perempat final Euro 2024. Spanyol memastikan kemenangan via tandukan Mikel Merino pada babak kedua masa tambahan waktu, persisnya menit ke-119. Sebelumnya, kedua tim berbagi skor imbang 1-1 dalam 90 menit sehingga duel harus berlanjut sampai extra time. Spanyol memimpin lebih dahulu via sepakan Dani Olmo, 51, sebelum kemudian disamakan oleh Florian Wirtz, 89. Jelang duel Spanyol vs Jerman, Kroos berharap itu tak jadi laga terakhirnya sebagai seorang pesepak bola. Seperti diketahui, Kroos memang telah menetapkan bakal pensiun usai Euro 2024. Harapannya, ia bisa gantung sepatu dengan raihan trofi bersama timnas Jerman. Namun, apa mau dikata, Kroos gagal mengantar Jerman menapak lebih jauh dari perempat final Euro 2024. Jerman yang berstatus sebagai tuan rumah Piala Eropa 2024, tertinggal 0-1 lebih dahulu dari Spanyol. Sepakan terukur Dani Olmo, 51, memanfaatkan operan Lamine Yamal dari sisi kanan penyerangan mengantar Spanyol memimpin. Hal yang menarik, Dani Olmo masuk lapangan karena gelandang Spanyol, Pedri, mengalami cedera pada babak pertama. Pedri ditarik keluar pada menit ke-8 karena merasakan sakit pada lututnya. Sebelum itu, Pedri menerima ganjalan cukup keras dari Toni Kroos pada menit ke-4. Kroos terlambat menyetop lesatan Pedri yang 13 tahun lebih muda darinya. Spanyol terus bisa menjaga keunggulan sampai penghujung babak kedua. Ketika kekalahan tampak sudah sangat dekat, Jerman mampu menemukan angin segar via gol pemain pengganti Florian Wirtz, 89. Wirtz menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sekaligus memaksakan laga lanjut ke extra time setelah memotong sontekan via kepala Joshua Kimmich. Pada babak pertama tambahan waktu, Spanyol nyaris saja memulihkan keunggulan andai sepakan kaki kiri Mikel Oyarzabal tak menyamping tipis dari gawang Manuel Neuer. Tak lama berselang, giliran Jerman mengancam. Florian Wirtz nyaris mencetak gol keduanya. Akan tetapi, sepakannya pada menit ke-105+1 masih melebar. Awal babak kedua extra time diawali dengan momen Marc Cucurella yang sekilas tampak menghentikan bola dengan tangannya di area kotak penalti Spanyol. Namun, setelah berkomunikasi dengan wasit di ruang VAR, sang pengadil asal Inggris, Anthony Taylor, memutuskan tidak ada yang salah dengan blok Cucurella. Laga berlanjut dan Niklas Füllkrug kembali mengancam gawang Spanyol pada menit ke-109. Sepakannya itu hanya menggetarkan jala samping gawang La Roja, si merah, julukan Spanyol. Oyarzabal punyakan selagi 7 menit sebelum babak kedua extra time berakhir. Cuma, lagi-lagi sepakannya masih melebar. Kepanikan terjadi di lini belakang Spanyol pada menit ke-117 saat Nacho yang berupaya menghalau operan silang, justru mengarahkan bola ke gawangnya sendiri. Beruntung bagi Spanyol, sang kiper Unai Simon sigap melakukan penyelamatan. Spanyol akhirnya mengunci kemenangan via tandukan Mikel Merino pada menit ke-119. Melalui ayunan kepalanya, Merino mampu menjangkau operan silang akurat dari Dani Olmo. Spanyol tetap bisa mempertahankan keunggulan meski pada menit ke-120+5 mereka harus kehilangan Dani Carvajal yang mendapatkan kartu kuning kedua usai menggondeli Jamal Musiala. Kiper FC Dallas, Maarten Paes telah resmi menjadi WNI pada April tahun 2024. Namun, hingga saat ini dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Penyebabnya, kiper FC 22 tahun itu masih terganjal aturan FIFA. Paes pernah membela Belanda U21 kala usianya sudah menginjak 22 tahun. FIFA punya aturan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Oleh sebab itu, Paes belum bisa membela timnas Indonesia, meskipun sudah WNI.
PSSI terus memperjuangkan PAS di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Menurut PSSI, peluang PAS membela timnas masih ada, meskipun hingga saat ini belum ada tanda-tanda PAS bisa memperkuat skuad Garuda. Di satu sisi, mantan anggota eksekutif Ekskop PSSI, Hassani Abdul Ghani memberikan kabar baik. Dia menyebut, PAS sebenarnya bisa saja memperkuat timnas Indonesia tanpa harus ke CAS. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani dalam channel YouTube-nya, Hassani's Corner. Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan. Sebab, dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja, ketika membela timnas Belanda kelompok umur. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, kata Hassani. Saya kasih saran, belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu, setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar, untuk Maarten PAS. Jangan dulu ke CAS, tambahnya. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang, dan melobi FIFA agar PAS bisa segera membela timnas Indonesia. Kalau ada yang lebih teliti, datang ke FIFA. Bila perlu sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legal. Saya melihat ada beberapa celah, dari regulasi yang ada, pungkasnya. Timnas Prancis berhasil lolos ke semifinal Euro 2024 usai menang 5-3 atas Portugal lewat adu penalti pada laga perempat final yang berlangsung di Stadion Volkspark Stadion, Hamburg, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Prancis sukses eksekusi seluruh penalti, sedangkan Joao Felix gagal eksekusi satu penalti Portugal. Prancis bakal menghadapi Spanyol di laga semifinal Euro 2024 pada Selasa tanggal 10 Juli tahun 2024. Ini bakal jadi duel menarik yang bisa jadi penentu siapa juara. Jalannya pertandingan Portugal vs Prancis. Kedua tim bermain cukup hati-hati sampai menit ke-5. Belum ada peluang berbahaya dan gol tercipta baik dari Prancis maupun Portugal. Menit ke-10, Portugal mendapatkan tendangan bebas dan corner sekaligus. Bruno Fernandes sebagai eksekutor belum maksimal arahkan bola sehingga skor masih 0-0. Bruno Fernandes jajal keberuntungan di menit ke-16 lewat tembakan keras. Namun bola mengenai bek Prancis sehingga hanya menghasilkan corner. Giliran Theo Hernandez yang menjajal keberuntungan Prancis di menit ke-20. Tembakan kerasnya masih bisa ditepis Diogo Costa. Rafael Leao tampak menjadi ancaman nyata buat Prancis lewat dribblenya dari sayap kiri. Toh Prancis mampu meredamnya hingga menit ke-27. Duel Portugal vs Prancis berjalan sangat ketat. Prancis saja baru melepas 3 tembakan hingga menit ke-34. Portugal baru 1 tembakan. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 antara Portugal melawan Prancis tetap bertahan. Adakah yang bisa mencetak gol di babak kedua? Babak kedua Portugal vs Prancis di Euro 2024. Kylian Mbappe langsung beraksi di babak kedua. Tepatnya di menit ke-50, dia melepas tembakan usai umpan 1-2 dengan Randal Kolo Muani tapi tepat ke arah kiper. Sementara itu, berdasarkan lansiran Squawka, Ronaldo tampak belum memberi dampak apa-apa. Dia bahkan hanya menyentuh bola 11 kali sepanjang babak pertama. Portugal membuka 2 peluang langsung di menit ke-61. Manfaatkan umpan Cancelo, Bruno Fernandes lepas tembakan yang masih bisa ditepis. Bola rebound pun coba dimanfaatkan Cancelo tapi gagal berbuah gol. Kiper Mike Maignan tampil luar biasa. Dia menepis tembakan Vitinha di menit ke-63, juga tendangan backheel Ronaldo. Skor masih setia 0-0 antara Portugal melawan Prancis. Portugal tampak lebih agresif di babak kedua. Sampai menit ke-65, jumlah tembakan meningkat sampai 7, lewat jumlah tembakan Prancis yang berjumlah 6. Prancis pun nyaris mencetak gol lewat Randal Kolo Muani di menit ke-66. Namun tembakannya masih bisa diblok Ruben Dias. Peluang super emas didapatkan Prancis lewat Eduardo Camavinga. Tembakannya dari sisi kanan di menit ke-70 meluncur tips ke arah kiri gawang. Nyaris. 25 menit terakhir, Prancis mulai tambah daya gedor. Ini utamanya terjadi usai Ousmane Dembele masuk gantikan Antoine Griezmann.
tapi Prancis belum juga cetak gol sampai menit ke-86. N'Golo Kante mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh di menit ke-88. Tendangannya tepat mengarah ke Diogo Costa. Duel sepertinya bakal mengarah ke perpanjangan waktu. Hingga pertandingan berakhir, skor masih tetap 0-0. Duel Portugal vs Prancis dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Babak perpanjangan waktu Portugal vs Prancis. Cristiano Ronaldo membuang peluang emas di menit ke-93. Mendapatkan umpan tarik Bernardo Silva, tendangannya masih melambung ke langit. Padahal, dia sudah di depan gawang dan tak dijaga. Kylian Mbappe juga gagal maksimalkan peluang di menit ke-97. Mendapatkan umpan dari Ousmane Dembele yang sudah berlari jauh, Mbappe terlalu lama menggoreng bola sehingga tembakannya bisa diblok. Hingga babak pertama perpanjangan waktu berakhir, skor masih setia 0-0. Portugal dan Prancis seperti sudah kehabisan tenaga. Babak kedua perpanjangan waktu, Kylian Mbappe diganti Barcola di babak kedua perpanjangan waktu. Sedangkan Joao Felix masuk untuk gantikan Rafael Leao. Joao Felix langsung dapatkan peluang di menit ke-108. Manfaatkan umpan Koneiao, sundulan Joao Felix masih menyamping. Apakah duel ini bakal dilanjutkan adu penalti? Menit ke-112, giliran Prancis mendapatkan peluang lewat Ousmane Dembele. Menyerang dari kanan, tendangan kaki kirinya masih melambung di atas gawang. Peluang terakhir Portugal didapatkan Nuno Mendes tapi tembakannya mengarah kepada Maignan. Skor tetap 0-0 sampai pertandingan berakhir dan dilanjutkan adu penalti. Adu penalti Portugal vs Prancis. Prancis memilih Ousmane Dembele jadi eksekutor pertama. Winger PSG ini mengubah skor 1-0 untuk Prancis. Portugal samakan skor 1-1 usai Ronaldo eksekusi penalti dengan baik. Tembakannya ke arah kiri tak bisa ditepis Maignan. Prancis kembali unggul 2-1 lewat gol penalti Youssouf Fofana. Bernardo Silva membuat skor jadi 2-2 untuk Portugal. Jules Koundé bikin Prancis kembali unggul 3-2. Portugal tertinggal karena tendangan Joao Felix mengenai tiang. Barcola membuat Prancis unggul 4-2 usai penaltinya sukses. Nuno Mendes jaga harapan Portugal saat membuat skor jadi 4-3. Theo Hernandez tuntaskan kemenangan Prancis usai sukses eksekusi penalti. Prancis menang 5-3.